jadi omongan gitu. Ih, tuh orang belum nikah, udah umur 25 tahun, di atas 25 tahun. Tapi buat aku pribadi malah mau nikah itu tergantung takdir, bukan kata tetangga atau orang tua. Orang tua itu nyuruh anaknya itu buru-buru nikah. Tapi jarang banget ngasih edukasi tentang pernikahan itu kayak gimana gitu Setuju loh. sih. Pas udah umur sekian langsung di-push, kok nggak merit sih gitu. Loh kan katanya suruh kejar karir. Nah, hari ini nih Mas Satria kita ada 3 bintang tamu gitu ya. Nih ada Kak Ica, ada Kak Citra, sama ada Sean. Ya, hai. Halo, Kok Mas. pada lemes banget sih ini? Halo. Halo, Kak. Halo ya, udah ya, tes halo ya. Oke, kalau dulu ya pasti perempuan tuh punya batas umur gitu, batas waktu, batas umur untuk menikah. Biasanya kalau mostly di Indonesia budayanya itu kalau misalkan ngomongin pernikahan adalah kalau perempuan yang di atas 25 tahun tuh pasti dikejar-kejar sama orang tuanya. Bener gak sih? Bener kan ya? Nah, kenapa kalau misalkan laki-laki yang di atas umurnya di atas 25 tahun itu mengejar karir itu nggak kenapa-napa, tapi sedangkan kalau perempuan itu selalu dipermasalahkan dan jadi bahan omongan orang lain, apalagi mulut tetangga ya, Say, itu kan agak ngeri-ngeri sedap ya gitu. Pasti jadi omongan gitu. Ih, tuh orang belum nikah, udah umur 25 tahun, di atas 25 tahun tapi belum nikah, kenapa sih gitu. Dianggap aib ya itu. Nah, itu tuh menurut kalian itu gimana? Aku mungkin ke perempuan-perempuan dulu ya. Kakak Ica dulu deh. Buat aku pribadi ya, kenapa kayak gitu mungkin dari perempuan dari segi kesehatan gak sih? Karena kan perempuan itu Iya, ada batas umur ya. Usia kesuburan ya. Untuk kesuburan. untuk punya anak ya. Ada dari segi kesitunya ya. Sama kedua perempuan itu termasuk riskan gak sih buat kedepannya gitu kan? Karena kalau perempuan telat nikah pasti udah konotasinya negatif. Ya kan? Orang tua pasti lebih worry ketimbang laki-laki. Padahal sebenarnya mau laki-laki perempuan buat aku sama aja sih. Tapi buat aku pribadi malah mau nikah itu tergantung takdir, bukan kata tetangga atau orang tua. Dan tergantung kesiapan mentalnya juga gak sebenarnya sih? itu buat aku sih. Oke. Nah, kalau misalkan untuk Kak Citra sendiri. Aku sebenarnya setuju banget sama Ica ya, karena kita punya batasan ya sebagai perempuan ya untuk masa kesuburan. Takutnya kan nanti kalau kita kelamaan, ya omongan orang sih mungkin kita masih bisa tahan lah ya gitu. Tapi sebenarnya kita juga yang harus mikirin mental kita juga. Itu sih yang paling penting gitu. Cuman sekarang selain omongan tetangga kan ada omongan netizen juga ya. Sekarang nggak cuman nggak cuman tetangga banyak doang. juga ya omongan di Indonesia ya. Ya nanti kita update apa, lihat tuh main-main terus nggak kepikiran nikah gitu ya. Iya. Itu sih yang nakutin ya kalau sekarang. Nakutin ya. Oke, kalau Sean sendiri gimana? Nah, kalau menurut saya tergantung pilihan masing-masing ya. Kalau saya di posisi perempuan gitu, dan saya punya pilihan atas hidup saya sendiri. Kalau saya kan sekarang apalagi banyak tuh yang orang mau child free atau apapun segala macam. Nah itu balik lagi ke pilihan masing-masing sih. Ya. Iya. Mungkin benar tadi ada yang belum siap mental, ada yang belum benar-benar mungkin nggak mau ngurusin yang bla 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 gitu, masih pengen fokus kejar karirnya mungkin, atau masih pengen seneng-seneng mungkin, nggak ada yang tahu. Jadi balik lagi ke pilihan diri sendiri sih kalau menurut saya. Jadi nggak ada masalah. Sebenarnya kalau menurut kalian ya mau perempuan di atas 25 tahun pun juga sebenarnya kalau misalkan lebih mengejar karir juga ya nggak kenapa-napa. Nah kalau misalkan Mas Satria sendiri nih sebagai pakar relationship gitu ya, itu menanggapi hal itu gitu, itu gimana sih? Menanggapi hal dalam maksudnya maksudnya kalau misalkan perempuan gitu ya yang berusia 25 tahun masih mengejar karir dan itu gimana, dan maksudnya kenapa kalau misalkan laki-laki itu di atas 25 tahun mengejar karir tuh nggak kenapa-napa, kenapa kalau perempuan itu dipermasalahin gitu? Oke, di budaya kita ya pada umumnya gitu loh. Kenapa laki-laki di atas 25 tahun ya nggak masalah lah belum nikah kan gitu.
karena ada tuntutan laki-laki itu harus mencari nafkah dulu ya, settle dulu ya gitu. Dan pernikahan itu lumayan mahal ya gitu. Sedikit orang yang hanya cuman mau di KUA doang habis itu selesai gitu kan gitu. Kita nikah berdasarkan budaya sebenarnya. Itulah yang bikin kadang laki-laki itu terpressure juga gitu loh. 25 tahun gue cuman masih punya uang misalnya contoh 30-50 juta. Sedangkan pesta pernikahan itu 100 ke atas misalnya ya kan gitu. Belum ada tuntutan serah-serahan lah, ini itu segala macam lah gitu. Itu kali ya yang bikin laki-laki umur 25 tahun belum nikah ya nggak masalah gitu. Mapan dulu deh gitu. Itu juga apa sih namanya? Pressure juga ya dari orang tua ya gitu loh. Jangan nikah dulu ya sebelum mapan gitu. Dan dari calon mertua pun juga pasti pertanyaannya itu. Juga kayak gitu bener ya. banget. Beda banget gitu berarti ya antara pressure orang tua ke cewek sama cowok. Iya bener, Ya, bener banget. beda. Dan terkadang gue sedikit mengkritik orang tua ya gitu. Orang tua itu nyuruh anaknya itu buru-buru nikah. Tapi jarang banget ngasih edukasi tentang pernikahan itu kayak gimana gitu loh. Akhirnya kita menikah terus belajarnya meraba sana sini gitu loh. Dan itu sangat buang waktu ya menurut gue ya gitu loh. Belum kita juga kenal diri sendiri, kenal pasangan. Iya. Itu wasting time sih gitu loh. Itu gitu aja sih. Oke, nah tadi ngomongin pernikahan gitu ya, menuju pernikahan. Kan banyak juga nih di Indonesia yang pacaran tuh lama banget, tapi nggak ada kejelasan gitu. Lo mau nikahin gue apa enggak sih kalau dari segi perempuan ya? Nah, wajar nggak sih maksudnya dengan stigma yang tadi ya perempuan? Maksudnya apa-apa sekarang kan kalau misalkan di Indonesia tuh laki-laki tuh lebih dominan gitu ya. Boleh nggak sih dengan case kayak gitu perempuan tuh minta kejelasan dalam hubungan, apakah lo mau nikahin gue atau enggak? Atau mungkin sebelum pacaran gitu ya, lo deketin gue udah lama banget berbulan-bulan gitu ya, lo maunya apa sih? Lo jalan sama gue, lo chattingan tiap malam sama gue, lo teleponan sama gue, cerita sama gue. Nah, lo mau pacarin gue atau enggak? Sebenarnya itu tuh wajar nggak sih kalau perempuan minta kejelasan dalam hubungan, atau mungkin nembak duluan atau ngelamar duluan kah? Nah, kalau misalkan aku mau ke Mas Satria dulu. Wajar-wajar aja sih, wajar banget gitu loh. Tapi cuman gimana ya, untuk di budaya kita agak-agak tabu. Oke. Tapi kalau misalnya malah aku punya pertanyaan gini. Kebanyakan orang itu pacaran itu sebenarnya tujuannya apa sih? Itu sebenarnya mereka nggak tahu loh gitu. Fokusnya cuman tujuannya nikah gitu loh. Tapi pas pada prakteknya pacarannya itu tidak menuju ke sana gitu loh. Tidak belajar tentang gimana caranya kami dewasa kayak gitu. Itu nggak ada sama sekali. Just for fun aja gitu loh. Jadi kayak main-main. Tapi malah jadi pas ketika itu sudah berjalan, terus tahu-tahu ceweknya nanya, terus lu mau ngelamar gue kapan? Halo, kita kayaknya just for fun aja deh gitu. Kok nggak ada keseriusan juga, di ceweknya juga nggak ada keseriusan gitu dengan pacaran ala anak-anak, tau gak sih gitu, yang nggak mature gitu kan, blok sana sini lah, kalau ribut blok lah gitu. Dan laki-laki itu pasti akan ragu. Laki-laki paham banget ya gitu, siapa wanita yang pas untuk dipacarin, siapa yang untuk dinikahin gitu. Gitu. Oh, jadi ada 2 opsi dong. Aduh, jadi buka jadi nih. bukan nih, bukan tentang Maaf laki-laki ya. Aduh. Bukan tentang laki-laki ya. Jadi kalau Gitu. misalnya ya udah, kalau pacaran ya udahlah, ini sama ini aja dulu. Tapi kalau untuk nikah biasanya emang kayak gitu sih teman-teman. Selektif kali ya. Selektif, lebih selektif lagi. Harus dipersiapkan lah. Pikirin dan dipersiapkan. Bener sih. Nah, tadi masalah ngomongin masalah mapan gitu ya. Kalau misalkan kalian punya pasangan gitu, tapi karir perempuan dan pendapatan perempuannya itu ternyata lebih tinggi daripada laki-laki gitu, kalian tuh menanggapinya kayak gimana? Maksudnya dari pihak perempuannya tuh menanggapinya gimana? Apakah masih tetap menjalani hubungan itu kah? Atau enggak, karena gini ya, perempuan kalau gue ya gue pengennya nanti kalau nikah gue maunya laki-laki gue secara finansial dan segala hal lebih tinggi dari gue gitu. Nah, kalau kalian tuh gimana? Ya pengennya sih laki-laki bertanggung jawab ya. Maksudnya pastinya dia harus
bisa ambil perannya sebagai laki-laki untuk misalnya menghidupi keluarga, bertanggung jawab lah untuk istri dan anak-anaknya. Tapi seandainya pun sebagai kita kan perempuan zaman sekarang banyak yang kerja, kita take over juga untuk urusan rumah tangga, untuk pekerjaan juga kita kerja, tapi kita kerjain urusan rumah tangga juga di saat yang bersamaan gitu. Ya harus ada janji-janjiannya juga sih yang kayak gitu. Komitmen di awal ya Iya. kalau untuk masalah pernikahan ya. Iya. Nah kalau Kak Ica sendiri gimana? Apa ya, realistis ya. Maksudnya dari bentuk tanggung jawab memang harus laki-laki. Tapi karena dari awal juga ya Mas ketemu laki-laki yang ternyata dia belum settle gitu. Kalau buat gue pribadi, gue nggak pernah pusing orangnya. Maksudnya yaudah ayo berjalan gitu. Yang pasti karena ini kan prakteknya masih pranikah ya. Kalau misalnya nanti sudah nikah, gue belum tahu nih Mas, karena gue belum nikah. Nanti ketika udah nikah bagaimana, yang pastinya gue dari awal sudah menekankan berapapun hasil lo, yang penting lo tanggung jawab lo mampunya berapa. Adanya rezeki gue itu kita bisa gabungin gitu loh gitu. Yang penting gue nggak pernah pusing sih, dan nggak menjadi tolak ukur gue juga ya kan. Tapi nggak mungkin yang gimana banget ya, misalnya lu nggak kerja iya lo harus cari kerja mungkin mau cari yang mau kondo ya. iya nggak mungkin Nggak boleh dong ya. nggak boleh juga itu Melarang nih. numpang hidup namanya, gue yang pusing. Numpang hidup itu. Iya, jadi ya harus kerja sama sih, gue maunya kayak gitu. Oke, yang penting usaha ya. Usaha, tanggung jawabnya. Tanggung jawab. oke. Dan untuk masalah ngomentarin kalau misalnya pasangan lebih tinggi pendapatannya daripada laki-laki gitu ya, mestinya laki-laki nggak usah minder ya gitu. Karena sebenarnya kita menikah bukan menikah karena uang gitu loh, tapi karena karakter gitu. Lebih baik yang kita nikahin tuh karakter loh. Oke, uang tuh bisa dicari gitu, bisa dicari bareng-bareng, kehidupan yang layak tuh bisa dibangun bareng-bareng. Tapi pas ketika kita menikah sama orang yang karakternya nggak good gitu, wah itu bisa jadi neraka seumur hidup. Lebih baik lo telat merit daripada lo nikah Tapi salah. sama orang yang salah Ya, gitu, benar-benar. yang nggak bisa bikin diri lo bertumbuh, keluarga lo bertumbuh, next anak-anak lo bertumbuh dengan bagus gitu loh. Itu aja sih gitu. Di Indonesia itu laki-laki itu 100% provider. Ya. Itu lumayan agak berat loh Berat ya. ya. Padahal di versi kalau di versi agama pun juga tidak seperti itu kan. Sebagian, bukan full. Itu kan seperti itu. Di luar negeri pun juga sama gitu loh. Sampai kalau misalnya pacaran pun ada split bill lah yang kayak gitu-gitu. Cuman di Indonesia tuh kayak digambarkan laki-laki itu sebagai 100% full provider. Terkadang apa ya, itu juga sebagai alasan laki-laki itu jadi kayak entar lah nikah lah gitu. Tired banget gue gitu. Belum gue harus ngurusin orang tua gue gitu. Harus ada berbagi sama orang tua gitu. Terus rumah tangga. Balik lagi, karir itu kenapa sih selalu dikaitkan di kantor, di pekerjaan gitu loh. Padahal karir itu ada dua ya gitu. Satu ada di luar rumah sama di dalam rumah gitu loh. Ketika jadi istri atau jadi suami, karir di rumah tangga gimana? Pernah dipikirin gak sih gitu? Enggak gitu. Kita hanya berpikir karir itu hanya di kantor. Padahal ketika kita ngedidik anak, ngurus suami, si suami servis istri gitu loh. Harus ada ya. Iya gitu loh. Ya kalian sama-sama bikin karir kalian bagus gitu loh di rumah tangga gitu loh. Itu sih, dan di dalam pernikahan gitu. Itu sayangnya karir itu kita hanya berpikir di kantor. Ya, karir itu berupa uang. Iya. Berupa materi. Bener. Ada Padahal sebenarnya jabatan tuh- yang kita capai Iya, gitu kan. Padahal Iya. sebenarnya di hidup dia juga ada pekerjaan yang harus mereka tuntaskan ya antara suami ke istri ke suami gitu kan. Ya di dalam rumah tangga itu Yes, harus ada teamwork sebenarnya. sampai di Indo nih ya pada umumnya ya. Coba deh riset deh ya kecil-kecilan atau misalnya tanya, apa sih arti sukses? Pasti kaya. Ya kan? Sukses tuh kaya sebenarnya gitu. Itu. Dan gue nggak tahu itu salah atau benar ya gitu. Tapi balik lagi budaya lagi gitu loh. Kalau lo nggak punya mobil A, lo belum punya rumah, berarti lo belum sukses gitu loh. Padahal dia happy sebenarnya gitu loh itu. Ketika lo belum married, lo belum sukses. Kenapa sih selalu dikaitkan seperti itu gitu loh? Sukses tuh individu ya. Sukses itu standar pribadi orang tuh masing-masing beda-beda gitu loh. Dia tuh standarnya masing-masing gak sih? Iya Beda-beda ya. benar.
bahagia beda-beda. belum tentu bahagianya kalian. Benar. Itu sih sebenarnya. Dan suksesnya pun beda-beda sebenarnya itu. Dan ketika kalau misalnya ngomongin tanggung jawab di rumah tangga ya, itu ya harus komitmen antara dua-duanya nggak sih Mas? Benar. Jadi antara si suami dan si istri gitu itu udah harus dealing dari sebelum nikah nggak sih? Ya mungkin entah nanti urusan rumah segala macam gue yang ngurusin ya, perempuan yang ngurusin ya, nanti kalau urusan ini itu mungkin laki-lakinya itu udah harus dari awal nggak sih Mas? Ya, gue ngomentarin sedikit ini ya tentang masalah nafkah lah gak sih lo gitu. Yeah, okay. Kebanyakan di kita juga fokusnya hanya nafkah di money. Yes. Padahal sebenarnya perempuan pun juga lebih berat mempertanyakan masalah nafkah emosi tuh gak sih gitu loh. Batin ya. Yes bener, pas ketika lo pulang kerja lo tired banget, capek, lo butuh talk with your husband kayak gitu-gitu, itu gak dapet gitu. Akhirnya gue gak bisa nge-general aja apa sih namanya, gak maksud menyindir atau apa ya gitu. Kebanyakan independent woman itu rich Yes. but lonely. Ngerti gak sih lo gitu loh. Jadi singkirkanlah kebahagiaan atau sukses itu berdasarkan standar materi gitu loh. Justru kita harus realistis gitu. Nah, ini menarik nih Mas, gue ada pertanyaan. Nah. Balik lagi nih tadi, karena pressure itu, karena budaya itu, social structure yang terbentuk, itu sehat gak sih ke perasaan kita gitu? Secara mental ya. Sekarang gue fokusnya bukan masalah pertanyaan sehat atau nggak sehat ya gitu. Laki-laki, perempuan itu kadang bingung loh mau bikin relationship style mereka tuh seperti apa. Kita selalu keikat sama budaya gitu loh. Kayak waktu itu di konten kapan tentang masalah selingkuh. Ya kan, relationship style lo mungkin seperti itu gitu loh. Oh berlogis ria mungkin gitu ya kan. Ya udah, apakah itu salah? Enggak. Jadi istilahnya kita tuh terlalu sibuk dengan salah atau benar, tau gak sih gitu. Kalau gue ngutip lagu ya, ada di lagunya Dewa 19, dia ada liriknya gini, kebenaran hari ini bukan berarti kebenaran esok hari gitu. Ngerti gak sih lo gitu? Berarti balik lagi ke pilihan masing-masing ya? Iya gitu, lo mau bikin relationship style lo seperti apa, lo mau bikin mentality lo seperti apa, dan itu akan narik pasangan yang approve itu gitu loh. Kalau lu bucin, lu akan narik orang-orang yang dominan, misal contoh gitu loh. Beneran serius. Jadi makanya gue pernah bilang rata-rata orang nikah itu bukan berdasarkan preferensi gitu loh, berdasarkan apa sih namanya? Dia itu siapa hari ini gitu. Paham gak sih gitu? Frekuensi. Kalau frekuensinya lagi kacau, ya udah dia kan narik sama orang-orang kacau gitu loh. Serius bener. Berarti memang harus setiap hari harus positif ya? Gini, ada orang abis divorce, terus abis itu dia coba untuk deket lagi sama seseorang, dan itu mirip loh, hampir mirip loh sama yang pernah cerai itu. Iya gitu loh, karena dia belum benerin frekuensinya dia gitu loh, dia belum reborn. Sampai kapanpun akan tetap sama aja tuh, kalau dia belum benerin frekuensi yang. Yes. Gitu. Jadi makanya orang tuh sering banget ketika misalnya nggak usah ngomongin nikah deh, ngomongin pacaran dulu, putus gitu ya. Kok gue abis putus sama ini, terus abis itu gue deket sama orang, terus gue diputusin lagi, itu pasti case-nya mirip-mirip tuh ya Mas. Itu karena mereka tuh sebenarnya belum 100% ikhlas gitu. Gini deh Grace, lu mencintai seseorang atau lu suka sama seseorang terlepas dari awalnya suka karena fisik, sebenarnya apa sih? Karakter kan gitu. Pas ketika lo divorce, pas ketika lo pisah, yang nempel di bawah sadar lo apa sih? Karakternya dia kan sebenarnya kan gitu loh. Cari orang yang gak jauh Yang beda. nggak jauh beda. Benar, itu dia. Karena masih edik sama itu. Ya, Iya, tanpa iya, sadar iya. mencari yang hilang gitu Iya, ya. kok ini mirip ya gitu. Iya. Itu. Jadi timbullah rasa suka tuh. Bener, tanpa sadar. Tanpa sadar. Tanpa sadar gitu loh. Makanya mungkin bisa dibilang gitu ya, beberapa mantan tuh pasti ada yang mirip Mirip. gitu Mirip, iya. karakternya. Iya. Ya gak sih? Terus kita nanti, aduh kok dapetnya yang kayak gini lagi, Gini lagi gitu ya. Iya. Makanya mungkin kalau misalkan makanya terjadilah selingkuh gitu kali ya Mas ya. Selingkuh Selingkuh lagi. ya. Mau melucuti Karena saya mencari lagi ya yang gitu. berbeda gitu. Biasanya kan kalau selingkuh pasti orang nyari yang berbeda yang gak ada di pasangan kita gitu.
Ya seperti Iya kan? itulah Seperti itu kan, terkadang. gitu. Makanya apa sih namanya, kriteria itu penting banget gitu. Jangan pernah hilangin tuh kriteria deh. Jangan pernah memutuskan untuk entah jadian atau misalnya merit berdasarkan hanya enggak gue nyaman aja sama dia. Nyaman tuh Bullshit ada ya. batas waktunya men gitu loh. Serius deh, nyaman tuh ada batas waktunya. Sama teman biasanya bisa nyaman ya Mas ya? Iya, kan banyak kan hubungan tanpa status Iya, yang kayak gitu-gitu iya. kan. FWB, friend with benefit, ini gitu-gitu banyak dong gitu kan. Banyak. Itu hanya berdasarkan kenyamanan aja gitu loh. Tapi not love, nggak ada sayang, udah gitu loh. Selesai sampai situ doang Berdasarkan gitu. kebutuhan ya. Yes, kebutuhan saat. Kebutuhan sesaat. Jadi memang kita harus mikirin yang agak jangka panjang. Yes, gitu ya. dan selingkuh pun juga kebutuhan sesaat Betul. gitu. Ya kalau misalkan dia mikirnya panjang ya nggak akan terjadi selingkuh. Iya sih. Ya kadang ya namanya ini ya. Namanya Lagi Sesaat kalau ya selingkuh gitu. aja ya. Iya gitu loh, itu sih gitu. Gak ada pembelaan ya. Gak ada Dan pembelaan ya kalau untuk selingkuh ya. dan kadang kita misalnya selingkuh nih ya, belum tentu selingkuhan itu lebih baik dari pasangan kita yang sebenarnya. Kadang terkesan lebih baik gitu. Padahal sih Tapi sebenarnya sebenarnya enggak. Biasanya Oke. sih mungkin karena udah ketahuan Iya. jadinya kayak gitu. enggak ada lebih baik kok. Padahal mah sebenarnya enggak, karena dia thanksin aja. Validasi ya, Iya. validasi kalau misalkan iya gue gak salah-salah banget gitu. Dan please jangan takut kehilangan, bisa nggak sih gitu loh. Itu. Ya, Karena ini kadang- untuk perempuan tuh. Iya, kita kayak mostly. udah ngerasa nyambung, kita udah ngerasa nyaman, tapi padahal sebenarnya di satu sisi ada karakter yang kita nggak suka. Hmm, Tapi gue takut kehilangan dia nih gitu. Akhirnya maksain. jadinya toxic tuh. Gitu loh. Iya. Nanti udah terlalu banyak ribut, baru deh nanti larinya ke finansialnya ini, akhirnya bubar. Iya kemana-mana gitu loh itu. Dan kata mapan pun itu absurd ya gitu. Standar mapan apa sih? Punya rumah berapa? Punya rumah 10? Punya mobil 10? Itu nggak jelas loh tergantung sebenarnya. masing-masing pribadi Itu orang dia gak gitu. sih? Jadi please jangan terperangkap kata gitu loh. Standarnya apa? Dan kadang ada naifnya. Laki-laki yang udah mapan, mana ada yang single bu gitu. Iya. Itu doang gitu loh. Makanya banyak lah pelakor bahasanya ya kan Nah, gitu tuh, itu. muncul pelakor-pelakor tuh dari situ ya. Bener. Laki single Kalau jarang banget yang laki-laki mapan. bermoney gitu ya, Nah. biasanya tuh pasti udah punya tujuan hidupnya gak sih Mas? Bener. Iya kan? Bener. Dan gak mungkin cari perempuan di sembarang tempat. Nah, dan kenapa perempuan itu, gue banyak nemuin satu case ya, kayak banyak nemuin case ya gitu. Perempuan itu suka sama cowok-cowok yang udah nikah, gitu. Karena mungkin lebih wise. Nggak Emosinya juga lebih sih. stabil, Oh. gitu loh. Dia nggak terlalu ngejar. Sama gitu. dompetnya stabil nggak? Tergantung itu laki-laki yang beristrinya yang punya apa gitu. Kalau misalnya kita ngomong chemistry itu pasti di luar money. Yes. Chemistry itu pasti ketertarikan sama karakter. Karena kita mencintai karakter orang sebenarnya loh. Lo sayang sama karakter orang bukan sama maninya gitu. At least setiap hari juga lu bisa sebenarnya dapetin duit mau berapapun tuh sebenarnya bisa gitu loh. Tapi ada kesepian karakter tau gak sih lo yang ngedampingin lo. Gue pengen deh punya pasangan yang karakternya seperti ini gitu. Kadang itu terlupakan sama standar sukses, sama standar mapan gitu. Alhasil ya nggak nikah gitu loh. Itu gitu. Karena terpenjara sama itu tau gak sih lo gitu. Antara realistis sama matre itu beda loh gitu. Realistis tuh gini. Nah itu soalnya jadi hal yang tabu ya Mas kalau di Indonesia. Pasti biasanya kalau misalkan matre nih ya, mostly orang-orang pada bilang gini, ya namanya perempuan harus matre gitu. Oh iya. Gak mau kalau nikah ya itu nih perempuan harus matre, realistis aja. Pasti selalu ada kayak gitu, abis matre realistis aja. Nah itu sebenarnya tuh gimana sih Mas? Padahal beda. Realistis sama matre beda. Oke. Kalau misalnya matre, lu nggak akan lihat karakter seperti apa. Yang penting penting money money. gitu. Berarti Money, lu nggak ya. akan bisa ngomongin tentang love, kasih sayang, lu nggak bisa gitu loh. Kadang ada perempuan-perempuan nih naif nih. Oke, dia matre nih. Dia pacaran atau married sama cowok yang rich. Oke. Setelah dia dapat materi, dia minta kasih sayang gitu loh. Oh jadi ya nggak bisa. Nggak bisa dong gitu. Gue cuma bisa ngasih lu materi gitu. Ya udah sih gitu. Itu. Makanya banyak ya pelakor-pelakor yang minta kejelasan ya. Bener. Dari situ ya. Iya. Agak nyebelin ya makanya ya.
Nah, yang realistis itu sebenarnya yang ketika lo jatuh cinta atau misalnya lo suka sama karakter seorang pria, terus abis itu lo married sama dia dan lo bisa ngebangun style rumah tangga lo mau yang kayak gimana, walaupun istilahnya kan kekurangan juga standarnya beda-beda lah ya gitu kan. Ada orang yang kurang itu kalau nggak makan, ya kan. Ada misalnya satu lagi kurang itu kalau gue nggak bisa beli Gucci, gue masih kekurangan nih ya kan. Standar beda-beda men Beda-beda. gitu loh. Setiap orang tuh beda-beda. Bener Betul. gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Jadi kenapa ya di kita tuh mau menikah tuh ribet gitu loh. Karena memang tidak ada kejelasan dari awalnya gitu loh. Dalam arti dari pihak, sorry ya gue bukannya menyudutkan orang tua ya gitu. Dari orang tua tuh kita nggak pernah dikasih kejelasan. Contoh misalnya gini, kamu sekolah ya nak yang bener. Nih perempuan-perempuan pasti sering di kayak gituin. Biar kamu nanti kerja di tempat bla 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 bla. Pas udah umur sekian langsung di-push, kok nggak merit sih gitu. Loh kan katanya suruh kejar karir. Kan katanya suruh nyari duit yang banyak. Kok abis ini sekarang suruh nikah sih gitu. Gue nggak ada gue nggak ada edukasi tentang itu gitu. Bingung. Akhirnya cewek random tau gak sih? Nyomot aja udah yang mana yang menurut gue nyaman gitu loh. Harusnya orang tuh bisa nge-bridging anak ya tentang Bener, kehidupan ke bener. depan tuh seperti apa Bener. gitu ya. Memang iya. Ngasih tahu purpose of life lu coba deh bikin deh kalau purpose of life kita tuh kayak gini loh. Kalau kamu kayak gimana gitu loh. Nah orang tua tuh kadang jarang Mustahil ngasih sih. tahu seperti itu Tapi gitu kalau loh. untuk orang tua yang kesana itu nggak bisa sih Iya. kita bikin kayak gitu. Itu caranya berarti kita harus matahin mata rantai yang nggak baik tuh. Stigma-stigma itu harus kita rubah. Itu dimulai dari diri kita Iya, benar. sampai ke depannya. Benar. Mau nggak mau kayak gitu. Jadi kita nggak usah berdebat, lebih baik kita bertanya gitu. Iya. Kayak misalnya ya Buang-buang waktu kalau didebatin. bener Karena orang tua Betul. akan tetap sama ya kekeh sama pendiriannya iya, dia. karena dia hidupnya ya dari dulu. Iya, Kita kan hidup benar. di sekarang Benar. untuk ke depan gitu. Dan kita dari dulu memang udah terpola seragam tau gak sih? Kayak SD putih merah, SMP putih biru gitu kan. Kita dituntut untuk berpikir seragam gitu. Ketika lo beda dikit lo dibilang pemberontak gitu. Itu gitu. Itu doang sih gitu. Nah kalau misalkan sekarang itu kan banyak nih perempuan-perempuan tuh kalau di TikTok, kalau kalian main TikTok gitu ya, pasti ada banyak kayak FYP yang kayak iya kita tuh sebagai perempuan harus harus meninggikan value kita, which is itu menjadi independent woman. Bener gak sih? Nah ini gue mau ngelempar ke Mas Satria dulu. Kalau misalkan independent woman, apakah itu dia akan menjadi alpha woman? Alpha female. Alpha female, oke. Oke. Sorry, alpha female. Nggak selalu. Nggak selalu. Karena kadang gini, perempuan jadi independent woman itu tuh kan terpaksa. Keadaan. Itu cuman itu doang sih gitu. Oke. Maybe dia pernah dikecewain. Kalau misalnya banget. Kecuali Itu doang. orang tua lo beneran kaya parah. Iya. Tapi kadang ada orang tua kaya harusnya mendidik anak kayak gitu, ada juga sih. Ada juga sih. Independent woman tuh kesannya ya kalau di kita ya kayak orang nggak butuh kayak perempuan nggak butuh laki-laki, tau gak sih lo Padahal kayak gitu. sebenarnya deep Padahal down-nya dia sebenarnya juga butuh gitu. Iya. Itu kan naluriahnya dia ya. Independent woman tuh cuma kayak kedok doang, tau gak sih gitu. Yang masukin tembus dong persona gue gitu. Dan cuman laki-laki yang punya mental bagus yang bisa connect sama dia gitu loh. Oke. Mungkin lebih kayak mau minta dirangkul gitu. Iya. Minta dirangkul, minta kenapa sih gitu. Sebenarnya dia ya itu deep down-nya tuh emang butuh laki-laki, cuman dia nggak mau ngomong aja. Nah karena laki-laki logis 1 + 1 2, dia nggak percaya emosi. Gila dia lebih rich dari gue, nggak mungkin lah dia mau sama gue. Itu udah ngedown duluan tau gak sih lo gitu loh. Minder, iya terlalu logis karena you know lah kita sering nonton film, kita sering nonton kayak sinetron lah zaman dulu, si cantik sama si ganteng selalu itu terus yang diplot gitu kan. Si kaya sama si kaya Ya sama gitu aja loh. kayak Beauty and the Beast ya Mas. Iya bener, biar mukanya hancur tetap tajir bo gitu ya kan. Bawang Gitu merah, itu. bawang putih. Iya bawang merah bawang putih lah, bawang bombay kali yang baru gitu ya. Itu sih gitu loh. Jadi kita tuh udah nempel stigma itu tuh gitu loh. Kalau gue nggak ganteng ya dia nggak mungkin lah mau sama gue. Kalau gue nggak kaya nggak mungkin lah dia mau sama gue gitu. Banget sih kalau misalnya yang si ininya ya kurang, yang ini cakep banget, itu jadi kayak kok bisa sih mau ngomong yang itu gitu. Harusnya ya benar stigma itu enggak, yang cakep tuh sama yang cakep
yang lo kurang ya main kurang gitu, padahal kan nggak boleh. Buat gue sih kayak gitu nggak boleh. Iya, karena memang udah diplot gimana dong ya gitu, dan laki-laki tuh harus sadar itu juga sih sebenarnya gitu loh. Fakta perempuan tidak seperti itu gitu loh. Perempuan tidak jatuh cinta karena tampang, enggak gitu. Mungkin iya ada, tapi itu untuk nomor sekian lah gitu kan. Kalau buat gue pribadi malah gue lebih senang sama laki-laki dari gimana cara bikin nyaman, dia tanggung jawab. Oh, responsibility-nya, oke. Gimana cara dia ketika perempuan itu yang, gue kan tipikal orang yang suka ngobrol nih. Kalau dia bisa nampung, dia bisa apalagi dia feedback, gue seneng banget kayak gitu. Tapi kalau lo kaya, ganteng, tapi gue ngomong lebih banyak main handphone atau dia cuma bengong terus nggak ada respon, ya buat gue lu jelek. Pasif ya gitu. Lu udah jelek deh ke semuanya gitu. Meskipun dia orang kaya atau ya berduit kayak gimana ya, tapi kalau secara personalitinya kayak gitu, gue mau nganggep enggak, lu buruk kok. Karakter gitu. nomor 1 ya. Karakter buat gue tanggung jawab, karakter terus gimana dia mengindahkan perempuan gitu. Karena gue melihat laki-laki juga dia begitu ke gue, pasti dia begitu sama ibunya atau sama saudara-saudaranya gitu. Padahal sebenarnya bluffing itu laki gitu ya kan, cuman buat dapat perhatian lo aja gitu kan. Nama juga awal-awal. Awal-awal iya gitu Pasti loh. pengen jadi karakter yang diinginkan sama perempuan tuh juga ngeri-ngeri sedep tuh. Iya, Kita harus bener-bener. bisa ngebedain sih sebenarnya. Apakah, nah ini aku pengen tanya aja sih ke Mas Satria ya, sebagai laki-laki dan mungkin Sean ya. Gimana caranya kita, ya aku harus membongkar laki-laki dari segi laki-laki. Gimana caranya perempuan tahu apakah laki-laki itu bluffing atau emang real itu karakternya dia? Kalau terlalu baik banget pasti bluffing, Oke. pasti fake. Terlalu baik banget ya gitu. Pasti lo punya sensor, lo punya feeling, kok berlebihan ya, too much ya gitu. Pasti ada kayak gitu. Pasti lo bisa bedain antara tulus apa enggak. Pasti lo punya gitu loh. Tapi terkadang itu ketutup sama ekspektasi, Yes. sama deadline gitu. Iya. Itu. Oh, deadline mau merit nih. Ya udahlah, yang penting kelihatannya baik gitu loh. Makanya gue bilang waktu itu, lo kan nemuin cinta ketika udah nikah. Lo nggak akan nemuin cinta sebelum nikah. Itu cuman masih kamuflase, tau gak sih lo itu. Serius, gue nggak bohong, serius. Lo boleh tanya sama yang udah nikah, di situ lo akan ngelihat, oh ternyata gue nikah sama dia, ternyata gue nggak cinta ya. Ada kayak gitu. Wow. Tapi tetap Iya. dilanjutin tuh Mas. Ada yang dilanjutin karena kayak pressure sosial, kalau misalnya gue divorce, ya kan? Kayak gimana gitu. Ya, gue punya klien perempuan ya, gue pegang dia tuh dari dia single sampai dia married sekarang. Kontrak gue 10 tahun gitu. Setelah dia married, gue nggak ngerasain dia cinta gitu loh. Oh ternyata dia itu nikah cuman gara-gara usia. Dia butuh status doang. Dan ribut terus. Dia suka sama laki-laki yang usianya lebih tua dari dia gitu. Selisihnya mungkin ada 10-11 tahun lah gitu. Dia berharap laki-laki ini tuh bisa ngayomin dia, ternyata enggak. Oh masih like boy ya gitu. Dia kayak boy ya tetap. Nah banyak komplain lagi setiap hari gue harus dengerin, laki gue kok gini ya, pelit ya, agak ini ya, nggak sensitif ya, bla 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 gitu. Padahal gue suka mikir gila ya, udah tua tuh nggak ngejamin gitu, usia tuh nggak ngejamin kedewasaan, nggak ngejamin juga masalah responsibility kayak gitu-gitu. Ternyata responsibility itu ada karakter yang dibangun dari keluarganya dia gitu loh, gitu. Kalau kita ngomongin independent woman dan alpha woman gitu ya, alpha female sorry. Mostly cowok-cowok yang melihat independent woman deh, itu biasanya tuh minder. Banyak yang minder gak sih Mas? Banyak Banyak banget ya? Banyak, karena salah sangka gitu loh. Karena salah persepsi. merasa nih perempuan gak akan butuh gue. Bukan, ini perempuan akan ngehina gue dan ngeintimidasi gue kelak. Oke. Karena hitungannya laki-laki logis ya, money. Money. Oh. Padahal sebenarnya perempuan need-nya emotional gitu loh. Itu. Secara independent woman punya money. Punya money. Kurangnya emosional. Ya udah sih lo kasih emosional, tapi lu juga jangan ngasih emosional doang. Responsibility lu jelek enggak, gitu loh. gitu. Itu doang sih Oke. gitu. Nah kalau saya nih sebagai cowok, pernah gak sih minder ketika ngedeketin perempuan gitu? Nggak pernah sih. Ih keren, pede kali nih anak ya. Susuknya beli di mana? Sorry. Kalau gue sih yang penting confident dulu aja sih Kak. Harus coba dulu, kalau nggak dicoba mati penasaran kan nanti. Oke, jadi ini ya kalau
pokoknya intinya mancing dulu ya, kalau nggak dapet ya udah, kalau dapet Dapet ya alhamdulillah gitu ya. Ya tapi kan kita juga sebisa mungkin pengen tahu lah si kepribadian si cewek ini gimana gitu. Itu kan tujuan dari pendekatan kan, agar kita bisa saling get to know each other lah. Oke. Jadinya ya confident aja sih, gak ada minder-minder. Gak ada minder-minder. Nah kalau misalkan nih buat aku mau nanya ke Mas Satria nih, ada gak sih Mas solusi atau ya intinya solusi lah untuk cowok-cowok minder nih ketika mau mendekati independent woman gitu? Gue ngambil dari cara gue bekerja aja ya gitu. Yang waktu itu gue bilang 80-90% klien gue perempuan gitu loh. Independent woman man. Kalau gue ngelihat independent woman-nya berdasarkan money, pasti stres dong, ya kan gitu. Independent woman ini tetap perempuan tau gak sih? Bisa gak sih ngelihat itu? Laki-laki itu jarang ngelihat kalau perempuan yang di hadapannya dia adalah perempuan yang butuh kasih sayang, ya kan gitu. Masih butuh didengerin. Butuh didengerin gitu loh, butuh kenyamanan juga gitu loh. Fokus dia di situ. Se-independent woman apapun, mau alpha female kayak gimana pun, dia tetap perempuan. Kodratnya adalah bla 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 gitu. Kebutuhannya adalah bla 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 bla. Ketika lo bisa masuk di kebutuhannya dia, lo kan dapat dia. Apa sih kebutuhan woman? Pasti kalian wanita tahu gitu loh. Dan biasanya yang tahu kebutuhan woman ya si jerks kadang gitu ya kan gitu. Itu gitu loh. Dan si nice guy itu yang selalu berpikir matematika gitu kan, 1 + 1 2 ini dibagi sekian dikali sekian adalah sekian gitu, mereka nggak akan paham gitu. Karena gue pernah bikin dating class dan itu khusus buat cowok semua, dan itu mereka terlalu logis matematika banget gitu loh, sampai mereka mau kenalan sama perempuan aja mereka bingung ngomongnya apa ya gitu, saking mereka takut di reject gitu. Itu real man Real ya man, gitu. Real man. Bukan boys ya gitu. Bukan boys gitu. Real man, karena beda ya man sama boy. Betul, beda banget. Kalau man ya udah pasti dia bertanggung jawab pastinya gitu kan, terus juga ya manly juga gitu. Kalau misalkan boys ya udah, ya lu pacaran pasti banyak mostly kayak gitu. Iya, terusin. Dan stop deh untuk cari pasangan atau pacar atau calon suami yang kaya gitu loh. Cari aja orang-orang atau laki-laki yang punya bakat kaya gitu. Pasti paham. Ini gak sih? Apa? Cari deh pasangan yang mau sama-sama berjuang. Mau sama-sama berjuang, oke, lakinya mau berjuang, ceweknya kadang enggak gitu kan. Cara berjuangnya kadang beda loh. Beda. Oh iya. Ngerti gak sih lo Karena gitu? sih dari standar masing-masing ya Mas. Bener. Terus kata berjuang tuh emang kemerdekaan ya gitu. Berjuang ya gak sih lo? Agustus ya. Oke, gitu. Jadi lebih ke mau sama-sama bertumbuh gak sih gitu. Oh iya mungkin. Gue support lo support gue gitu loh. Ntar ketika kita punya anak kita saling support Saling untuk melengkapi. yes, that's right. Makanya gue bilang ideal, not perfect gitu loh. Pasangan yang ideal bukan yang sempurna gitu loh. Karena baju sama celana beda kan. Tapi pas ketika kita pakai serasi. Iya benar. That's right, gitu doang. Baut sama mur itu beda loh. Tapi kalau bisa dimasukin, dia jadi satu kesatuan yang kuat. Belajarlah bermain peran gitu, dan belajarlah mengerti peran. Misalnya kayak Ica mau merit nih istilahnya. Ica harus belajar tentang perempuan itu jadi perempuan seperti apa sih? Gitu. Jadi mother next seperti apa sih? Jadi wife next seperti apa sih gitu. Jadi karena mau merit ya, ini akan sibuk banget loh untuk belajar itu loh. Abis resepsi, udah praktek. Dan prakteknya itu seumur hidup. Yes. Jadi memang Lumayan lelah. Emang bener-bener harus dipikirin mateng-mateng Iya, gitu ya sebelum memutuskan untuk menikah gitu. Nah untuk teman-teman nih, kalau yang kira-kira nextnya kita mau bahas apa, mungkin boleh ditulis di kolom komentar ya. Enaknya kita akan ngebahas apa sih di next videonya gitu. Jadi kalau misalkan punya saran boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke, see you on next video. Bye. Bye.